Tanya dari awal itu tumbitu biduhni, baknya itu berarti bak zaidah karena sudah ta'addi tumbitu biduhni. Kalau mengikuti qiraah yang nomor 2 yaitu tambutu biduhni berarti baknya itu muaddiyatun yang memutaaddikan. Jadi kita harus paham bahwa yang namanya fi'il lazim itu caranya memutaaddikan salah satunya adalah menggunakan huruf jar. Ya. Wahia syajaratuz zaitun, yaitu sebuah pohonnya buah zaitun. Tadi ini sampun disebutkan secara khusus pohon kurma, pohon anggur dan beberapa perkebunan yang banyak sekali manfaat-manfaatnya yang dari pohon tersebut kalian semua makan. Nah sekarang Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala yang keluar dari gunung Turi Saina, yang mana ini akan menumbuhkan sebuah minyak. Artinya menumbuhkan sebuah buah-buahan yang mana buah-buahan itu memiliki fungsi utamanya adalah zaitun, minyak zaitun. Syajaratu zaitun. Wasibghil lil akilin, dan menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim lauk ya, wasibhin ai idamin, dan menjadi lauk bagi orang-orang yang makan. Atfun ala duhni, al sibhin ini diatofkan atas duhni yang mana artinya sibhin lil akil, ini artinya adalah ai idamin yusbahu piye aku mau nih ai idamun yasbau ya apa ditelok ini maknane piye kok lali aku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangeriku wingi kula macane wa idam ai idamin yasbuhu, kang nyelepake sapa sahas ngeten nggih. Yasbuhu al-lukmata bihom siha fihi wa wa az-zaitu. Ya, ini yang dimaksud dengan yang kedua ini adalah minyak zait. Minyak zait yang mana kebiasaan orang Arab itu menjadikan minyak zait sebagai lawuh. Artinya yang mana setiap puluhan daripada makanan itu dicelupkan terlebih dahulu kepada minyak zait tersebut. Itu secara garis globalnya ngoten. Jadi termasuk daripada dalailu qudratillah yang nomor 3, Allah Ta'ala itu kan menumbuhkan beberapa tumbuhan-tumbuhan kan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasane teng mriki an-nau asalis niku al istidlal binuzulil matar wa kaifiyati ta'siratiha fin nabat. Jadi istidlal yang nomor 3 itu masalah turunnya hujan dan juga cara memberikan dampaknya hujan tersebut dalam tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Nah sekarang Allah Ta'ala menyebut secara khusus yang namanya sebuah syajaratan takhruju min Turi Saina, sebuah pohon yang keluar dari gunung Turi Saina atau Turi Sina. Ingin dikatakan kalian para ulama, di dalam ayat Al-Quran gunung Tur ini terkadang dibahasakan, diredaksikan dengan Turi Saina, Turi Sina, terkadang juga dibahasakan dengan Turi Sinin. Ya, seperti dalam surat ayat-ayat yang belakang daripada surat Juz Amman itu kan tengeriku ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, terkadang juga disebut dengan Turi Sinin. Sampean bisa lihat teng kitabnya niku. Jadi al-murad biha syajaratuz zaitun wa khussat bisaina li anna aslaha minhu summa nukilat. Wa hiya awwalu syajaratin nabatat fil ardi ba'da tufan wa tabqa fil ardi kasiran hatta kila innaha tu'ammaru salasata alafi sanatin. Lah niki lho. Jadi pertama yang perlu kita ketahui yang namanya Gunung Turi Sina atau Turi Sinin itu merupakan sebuah gunung yang ternyata
memiliki sejarah yang sangat besar. Rupane nopo bahwa Gunung Turisinin atau Turisaina ini merupakan sebuah pegunungan yang sangat bagus sekali. Sampai dingendikaaken tengriki bahasane beliau wasaina makanun hasanun li annallaha baraka fiha. Ya, yang namanya Gunung Turisaina ini merupakan gunung yang sangat bagus, yang mana gunung tersebut itu penuh dengan kebarokahan, penuh dengan barokah. Dan Gunung Turisina itu merupakan gunung di mana Nabi Musa itu dipanggil dan mengalami yang namanya peristiwa mulai pengangkatan menjadi seorang nabi. Kemarin sudah diceritakan ya, masalah ceritanya Nabi Musa itu. Itu maknanya Sina. Kila makna al-mubarak awil hasan al-multaf bil asjar. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan. Itu maknanya Turi Sina atau Saina. Terkadang dibahasakan dengan bahasa Turi Sinin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki dilanjutakan Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah niku. Jadi di surat At-Tin itu disebutkan kalau secara khususnya itu di ayat surat At-Tin itu. Jadi wattini wazzaitun, buah tin dan juga buah zaitun. Wa turi sinin. Dan juga Gunung Turisinin, yang mana Gunung Turisinin ini merupakan gunung yang sangat bagus yang penuh dengan barokah karena itu gunung di mana Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa. Ya, niku ceritane Turisinin. Saiki bahas mengenai sing jenenge watini wa zaitun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pohonnya buah zaitun dan juga pohonnya buah tin. Kenapa kok disebutkan secara khusus dalam ayat ini? Kan kalau kemarin Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus buah anggur, pohonnya buah anggur dan juga pohonnya buah kurma. Sekarang Allah Ta'ala menyebutkan yang namanya pohonnya buah zaitun dan juga pohonnya buah tin. Tangriki dingendikaaken karena yang namanya buah zaitun, pohonnya buah zaitun itu awal kali pohon awalu syajaratin nabatat fil ardi ba'da tufan. Awalnya pohon yang tumbuh di bumi setelah banjir bandangnya Nabi Nuh. Wataboko fil ardi kasiron, dan tersebar luas yang namanya buah zaitun. Sampai ada yang mengatakan umurnya buah zaitun itu 3000 tahun. Teng sawine dingendikaaken ngoten. Jadi ternyata disebutkan secara khusus yang namanya pohonnya buah zaitun karena yang namanya pohon buah zaitun itu merupakan pohon yang pertama kali tumbuh setelah banjir bandangnya Nabi Nuh. Bahkan sampai menyebar ke seluruh bumi dan ada yang mengatakan umurnya buah pohon zaitun itu sampai sudah 3000 tahun. Salah satu alafi sanatin 3000 tahun. Itu kenapa kok disebutkan secara khusus. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Kita lanjutkan buah zaitun. Namanya buahnya itu buah zaitun, yang mana fungsinya tengah kita akan tumbitu atau tambutu bituhni wasibril lil akilin. Fungsi daripada buah zaitun itu mampu menumbuhkan sebuah minyak, artinya sebuah buah yang namanya buahnya itu zaitun, yang mana zaitun ini digunakan untuk yang pertama bituhni, digunakan sebagai minyak. Kalau tuhni itu berarti digunakan sebagai minyak. Di minyak bisa digunakan untuk minyak. Biasanya sampean bisa lihat, jadi nanti ada perbedaan sebuah minyak yang zaitun bahasanya wong-wong, zaitun dengan zaitun nabat al-adi. Minyak yang terbuat dari zaitun dan juga minyak yang terbuat dari biasa, atau kalau di Indonesia itu terbuat dari kelapa semisal. Wes. Jadi fungsi nih buah zaitun itu yang pertama menjadi minyak, yang kedua wasibril lil akilin, itu dadi lawuh. Itu sudah menjadi lawuh bagi orang-orang yang makan. Ai idamun yasbuhu al-lukmata siha fihi wa huwa az-zait. Yakni biasa yang namanya buah zaitun dijadikan intisari, dijadikan minyak. Terkadang juga intisarinya ini dijadikan sebagai celepan. Bahasa Indonesia nih, celepan itu cocol-cocolane orang yang makan. Jadi biasanya orang Arab itu kalau makan, mangan ini kan ya modelan kayak intisari kurma, kemudian dicampur dengan beberapa tepung-tepungan Arab. Itu biasanya sebelum dimakan, sebelum dimasukkan ke mulut, setelah dicawuk, itu biasanya terkadang dicelup nonang madu, terkadang juga dicelup nonang jenenge minyak zait. Minyak zait itu intisari daripada minyak zaitun. Jadi ini disebutkan secara khusus karena ini banyak kali digunakan di Arab. Nikmatin ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan niki sakniki awak dhewe maknani dhisik iki. Ya maknani dhisik. Isna ya, manane ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Iki maknane din. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bi asrar fitarini amin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha. Wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Surat Al-Mu'minun ayat 21. Niki dalailil qudrah yang nomor 4. Yang terakhir. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa inna lakum lan saktenane iku keduwe sira kabeh fil an'ami ing dalam pira-pira raja kaya hewan-hewan ternak al-ibili tegese unta, wal baqari lan sapi, wal ghanami lan wedhus. Ibratan ini utawi perkeling, aidatan tegese pitutur, tak tabiruna kang bisa ngalap perkeling, ngalap perkeling atau ngalap pitutur sapa sira kabeh pihak lawan ibrah utawa idoh. Nusqikum mimma fi butuniha, nusqikum maringi inuman sapa ingsun Allah ing sira kabeh. Bi fathin nuni kelawan fathain nun, nasqikum adan nggih, nasqikum maringi inuman maknane sami, ngombeni sapa ingsun Allah ing sira kabeh. Wa dhamyalan kelawan dhamainun, dadi nusqikum mimma fi butuniha, mimma ing setengah saking barang fi butuniha kang tetep ing dalam pira-pira wetenge ya Allah al-an'am, wetenge al-an'am
ayil labana ayil labani, bisa jenengan baca dua. Kalau ayil labana langsung statusnya menjadi maf'ulnya nusqikum yang menjadi menuntut mutaaddi, atau menjadi ayil labani kan nafsiri dumateng mimma ya. Mimma ya Allah ya Rabbi ya Karim ayil labani tegese ing susu walakum lan iku kedue sira kabeh fiha ing dalem an'am manafi'u utai pira-pira manfaat kasiratun kang akeh nal aswafi ben sangi pira-pira wulu wal aubari lan pira-pira wulu alus wal asy'ari lan pira-pira rambut wa ghairi dzalika lan saliyane mungkon-mungkon madzkur nal aswaf wal aubar wal asy'ar wa minha lan sangken an'am takuluna padha mangan sapa sira kabeh takuluna padha mangan sapa sira kabeh wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa 'alaiha lan iku ing atase ibil ayil ibil tegese ing atase unta ya Allah ya Rabbi ya Karim wa 'alal fulki lan ing atase perahu ay sufuni tegese pira-pira perahu tuhmaluna padha den mot sapa sira kabeh walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Surat Al-Mu'minun ayat 23. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walaqad arsalna lan teman-teman mutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh maring kaum Nabi Nuh faqala mongko nuli ngucap sapa Nuh ya qaumi ngucap ya qaumi he kaum ingsun ubudu padha nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah ay atiuhu tegese padha nuruta sapa sira kabeh padha taat sapa sira kabeh ing Allah wa wahiduhu lan nyuwijekno sapa sira kabeh ing Allah malakum ora ono iku keduwe sira kabeh min ilahin utawi pangeran ghairuhu sakliyane Allah wa huwa utawi min ilahin iku ismu ma isime malakum niku iku ismu ma isime wa malana ta'ilafat qabla kang tetep ing dalem sadurunge min ilahin iku al khabaru dadi khobar wa min lan utawi min iku zaidatun tambahan Allah ya Rabbi ya Karim afala tattaquna mongko apa toh ora padha takwa ora padha wedi sapa sira kabeh aita khafuna tegese apa toh ora wedi sapa sira kabeh uku batahu ing patrapane ta siksane Allah bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh nyembah ghairu ing sakliyane Allah faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala 'alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Surat Al-Mu'minun ayat 24. Faqala mongko nuli ngucap mongko nuli jawab tatkala Nabi Nuh mengajak kepada para kaumnya untuk beriman terhadap Allah dan mengesahkan terhadap Allah, justru dijawab sapa al-mala'u wong akeh golongan daripada kaumnya malah menjawab kaumnya yang alladzina kafaru kang padha kufur sapa al-mala' min qaumi saking kaum Nabi Nuh lihat sebagai maring pira-pira pengikuti al-mala' pengikutnya para kaumnya Nabi Nuh yang kufur itu mengucapkan kepada para pengikutnya mahadza illa basyarum mislukum mahadza orang utawi ikilah wong lanang Nabi Nuh iku illa basyarun angin wong angin menungso mislukum kang ngumpamani sira kabeh yuridu ayyatafaddala alaikum
yuridu ngarepake sapa hada saged teng hada yuridu kang ngarepake sapa Basyar sik marjeke paling enak teng pundi nggih niki langsung kula marjekaken teng Basyar nggih saged Nabi Nuh nggih saged yuridu ngarepake sapa Basyar utawa Nuh ayyatafaddala ing yen to kumuluhur sapa Nuh ayyata syarrafa awas harakate yata syarrafa tegese amrih mulya ya amrih mulya sapa Nuh alaikum ing atase sira kabeh biaya kuna gambare yen to ana sapa Nuh iku matsbuan wong kang tenut wa antum ta sira kabeh iku atsba'u pira-pira pengikutin Nuh walau sya Allahu la anzala malaikah walau sya lan lamun ngarepake sapa Allah Gusti Allah alla yu'bada ing yen to ora den sembah sapa wiru saliyane Allah langsung mongko yektine nurunake sapa Allah nurunake malaikatan ing para malaikat bidzalika kelawan mengkono alla yu'bada ghairuh niku marji'e teng riku madkur min alla yu'bada ghairuh lek di tafsiri ngoten nggih di napa namine ambil masdari adamul ibadah li ghairihi ngoten semarjana nang alla yu'bada ghairuhu ngriki mawon menawi dijadikan masdar adamul ibadah li ghairihi la basyaron ora ing menungso ora ngutus ing menungso ma sami'na bihadza fi abainal awwalin ma sami'na ora tau ngrungu sapa kita al mala alladzina kafaru niku bihadza kelawan bihadza alladzi kelawan ikilah barang tak akan aja ilahi maring alladzi sapa nuhun Nabi Nuh minat tauhidi bayane sangking nyuciake ing Allah kami tidak pernah mendengarkan perihal tauhid yang diajarkan oleh Nuh ini dari fi abaina ing dalam pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim pira-pira bapak-bapak ingsun utawa ya Allah ya Rabbi ya Karim pira-pira bapak-bapak ingsun para pendahulu ingsun al awwalina kang awal-awal kang dingin ayil umami tegese pira-pira umat al madiyati kang wis kliwat sapa umam in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin in huwa ora ana utawi Nuh aimanuhun tegese ora ana utawi Nuh iku illa rajulun angin wong lanang bi kang iku ing dalem rajul jinnatun utawi edan ha latu junun tegese tingkah edan fatarabasu mongko padha nganti ya sapa sira kabeh bi kelawan Nuh ain tadiruhu tegese nganti ya sapa sira kabeh ing Nuh hatta hinin hingga temeka waktune mati ai ila zamani mauti tegese temeka maring zamane matine Nuh setone Nuh pun sakmenten mawon. Terus yang terakhir ini yang dijelaskan mengenai masalah Dalailul Qudrah yang nomor 4 yang terakhir yaitu membahas yang namanya al-an'am atau hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak teng mriki dikaaken wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun timuratirin wa innalakum fil an'ami la'ibrah dan sungguh bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak terdapat sebuah pelajaran rupane napa nusqikum mimma fi butuniha aku berikan minum kepada kalian semua dari perkara yang ada di dalam perutnya walakum fiha manafi'u katsirah
dan bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak tersebut masih banyak sekali manfaat-manfaat. Wa minha ta'kulun, dan dari hewan-hewan ternak tersebut kalian makan. Wa 'alaiha, niki pun iki yang ayat 21 riyen. Pun ini yang terakhir, dalailu qudratillah, yang terakhir yang disebutkan yang ada 4 kemarin. Bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, termasuk daripada dalailu qudratillah adalah Allah Ta'ala menciptakan yang namanya hewan ternak atau al-an'am, yang mana dari al-an'am ini banyak sekali pelajaran untuk kita. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, banyak sekali untuk kita di dalam hewan-hewan ternak. Rupane nopo? Al-ibili wal baqori wal ghanami, onta, sapi, dan juga kambing. Itu terdapat sebuah banyak pelajaran. Tengeri tinggal akan kenapa kalau di dalam urusan hewan ternak Allah Ta'ala itu membahasakan dengan bahasa ibroh, artinya seolah-olah yang diambil sebuah pelajaran itu hanya di dalam masalah hewan ternak. Kenapa kok di dalam masalah tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohonan kok nggak disebutkan, nggak ada bahasa ibroh? Padahal kan masalah pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan itu juga banyak sekali yang namanya sebuah ibroh atau pelajaran. Di dalam kitabnya Syekh As-Sawi beliau dawuh, abbara fi janibil an'am bil ibroh dunan nabat li'annal ibroh fiha adhar. Allah Ta'ala itu membahasakan di dalam urusan hewan-hewan ternak bahwa di dalam banyak sekali pelajaran, tapi tidak membahasakan di dalam urusan perpohonan itu banyak sekali pelajaran, karena pelajaran-pelajaran ibroh-ibroh yang ada di dalam hewan-hewan ternak itu lebih banyak dan lebih tampak. Oleh karena itu yang dibahasakan ibroh itu hanya di dalam masalah hewan atau hewan-hewan ternak. Itu yang pertama. Pelajarannya banyak sekali. Ai'idhatan ta'tabiruna biha. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil darinya. Yang pertama, nusqikum mimma fi butuniha. Nusqikum bidhammin nun bi fathin nun wa dhammiha. Bisa dibaca nasqikum, bisa dibaca nusqikum mimma fi butuniha. Tengeriki disebutkan kurang lebih ada, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ada 4. Nah, tengeriki disebutkan ada 4 manfaat dan juga pelajaran yang ada di dalam hewan ternak. Pertama, nusqikum mimma fi butuniha, bahwa aku Allah memberikan minum kepada kalian semua dari perkara yang ada di dalam perutnya hewan-hewan ternak tersebut, ayil laban, yakni berupa susu. Sapi ono susune, terus kemudian napa? Wedhus ya ono susune. Kemudian napa malih? Unta ya ono susune. Semuanya bahasanya ya terkhusus hanya sekedar ya Allah ya Rabbihu ya Karim, hanya sekedar yang perempuan seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya bukan semuanya, bukan semua al-an'am, tapi al-an'am ai inasul an'am, yakni dari hewan-hewan ternak yang nopo perempuan, sing lanang ora iso. Maka kita lanjutkan pelajaran yang paling pertama sendiri daripada yang namanya hewan-hewan ternak, sapi, kambing, dan juga onta, adalah Allah Ta'ala memberikan minum terhadap kita semua dari apa yang ada di dalam perutnya. Daunnya tengeriki tinggal akan berupa susu. Susu ini sudah kemarin kita bahas tuntas di dalam ayat mimbaini farsi wadamin
labanan khalisan sa'ighal lisyaribin, bahwa Allah Ta'ala itu mengeluarkan sebuah susu dari susu yang sangat murni, yang sangat lancar ketika diminum di tenggorokan, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari antaranya dam, darah, dan juga kotoran. Oh, itu kemarin pembahasannya sudah tuntas tentang surat Nabas ini, saya lupa. Sampean lihat sendiri tentang pembahasan kemarin. Kita lanjutkan lagi, dan yang lebih menakjubkan teng mriki dingendikaken bahasan Syekh Mutawal Syekh Fakhruddin Ar-Razi, fatastahilu ila taharatin wa ila launin wa ta'min muwafiqin lisyahwah wa tasiru hidaan. Orang itu kalau bisa mengambil pelajaran daripada yang namanya susu itu sangat hebat sekali. Bahwa yang namanya susu itu keluar dari antaranya yang namanya kotoran dan juga darah. Yes. Yang artinya labanan khalisan sa'ighon, bau, warna, dan juga rasanya susu itu sangatlah tidak ada campuran bau dan juga rasa warna dari darah dan juga kotoran. Ana bahasane saya tak buka nih tentang ayat nopo tadi niku. Lali ini pembahasannya. Dalam surat An-Nahl ayat 66. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan daripada perut itu sebuah susu yang murni, yang mana susu itu keluar dari antara kotoran dan juga darah. Iki wis bolak-balik dibahas nggih. Niki Masya Allah. Iki pembahasannya total habis kemarin. Kalau secara ilmu kedokteran, kalau menurutnya Imam Ibnu Abbas kemarin ya, saya ringkaskan sedikit ben awakmu eling. Kamu kan buah-buahan tuh, kitab ditutup kemarin selali tuh Pak. Ini itu saya simpulkan, saya ringkaskan kalau dawuhnya Imam Ibnu Abbas itu beliau mengatakan memang di dalam perut, baik perutnya hewan atau perutnya manusia yang bisa mengeluarkan susu, dalam hal ini berarti perempuan, menurutnya Imam Ibnu Abbas itu nang jerone perut itu memang ada dua komponen ya di dalamnya perut itu. Yang pertama ada darah, kemudian ada kotoran, tengah-tengahnya itu memang ada susu. Itu kalau daunnya Imam Ibnu Abbas, yang mana kemarin sudah dibantah habis-habisan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi, tanpa mengurangi rasa hormat sesedikit pun kepada Imam Ibnu Abbas, bahwa pendapat yang seperti itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Terbukti bahwa ketika orang itu jagal sapi wedhus, katakan kalau sapi ya sapi apa sing iso jenenge sapi limusin dalek salah, apa sapi sing iso mengeluarkan sing warnane hitam putih itu. Kalau kambing ya berarti kambing etawa, itu ketika disembelih di perutnya nggak ada, di antara kotoran, darah, nggak ada yang namanya susu. Maka kaul yang benar adalah caranya Allah Ta'ala mengeluarkan yang namanya susu itu adalah kemarin sama dijelaskan ya, bahwa tatkala seorang manusia ataupun hewan itu caranya biar mengeluarkan susu pertama dari makanan. Makanan ini masuk ke lambung. Lambung ini mengolah, akhirnya menjadi dua model. Yang pertama makanan yang bahasanya makanan halus dan juga makanan yang sudah tidak bisa dicerna. Itu jadi tembelek. Ini maksudnya mimbaini farsin. Jadi tembelek. Kemudian makanan yang halus ini masuk ke yang namanya hati. Hati itu punya fungsi juga. Jadi ternyata yang namanya hati itu juga punya fungsi seperti halnya lambung. Bahwa yang namanya hati itu mencerna terhadap makanan halus, sehingga makanan halus ini mengeluarkan 3 model cairan.
Yang pertama cairan cikal bakal darah, yang kedua cairan cikal bakal pipis, dan kemudian yang ketiga adalah cairan cikal bakal susu. Dari hati itu nanti langsung, dari hati cairan yang cikal bakal susu itu langsung masuk ke dorun. Cara wong wedok ya berarti susune wong wedok. Cara sapi, wedhus, unta ya berarti masuk ke tempat susunya itu tadi. Jadi secara ilmiahnya itu seperti itu kalau yang terbukti. Guys ya. Dan itu susunya sifatnya labanan khalisan, susu yang murni, artinya sama sekali tidak ada warna darah, juga tidak ada bau kotoran. Itu sangat menakjubkan. Maka kalau seperti itu sa'ihul lisyaribin, yang sangat seger, yang sangat lancar untuk orang-orang yang meminum. Melana tengeriki tinggal akan pelajaran yang ada di dalam masalah susu ini ada dua pelajaran. Pelajaran diniyah dan juga pelajaran dunyawiyah. Pelajaran diniyahnya, pelajaran yang sifatnya agama, dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, faman istadalla bidzalika ala qudratillahi wa hikmatihi kana dzalika ma'dudan minan ni'amid dunyawiyah. Jadi barang siapa yang bisa mengambil sebuah pelajaran dari susu ini, yang mana susu ini berada di antara kotoran dan juga darah, tapi susu ini bersifat suci, maka dia itu, yang namanya susu ini termasuk daripada nikmat yang bersifat agama. Sering kan didakwakan kalian Gusba, ya kehidupan di dunia ini ya bagaikan itu tadi, kotoran, darah, dan juga susu. Sisine urip nang dunia ya memang orang yang kotor, seperti halnya kotoran, orang yang penuh dengan darah, melakukan segala tindak kejahatan, kriminalisasi, dan di antara itu pasti ada orang yang baik, yang diandaikan seperti halnya susu. Iku isine kehidupan. Ya isine kehidupan ya memang orang-orang yang baik seperti halnya susu, orang-orang yang cuma mementingkan nafsunya bagaikan kotoran, yang mana kotoran hasil daripada nafsu, dan juga orang-orang yang cuma bertindak kriminal, yang mana ini merupakan perumpamaan daripada darah. Isine urip niku nggih kados ngeten iki dawuhnya Gus Pak kan sering didawakan ngoten. Yes, jadi seburuk apapun dunia ini, sejahat apapun dunia ini, kita harus tetap berada di barisan susu, putih seperti halnya susu. Dan barang siapa yang cuma bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya susu itu merupakan sebuah minuman yang segar, minuman yang menyehatkan, maka susu ini dianggap sebagai nikmat yang duniawi. Iki mbak sing jenenge susu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan yang menakjubkan, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa aidan fahadil alban allati takhruju min butuniha ila duru'iha tajiduha syaraban tayyiban wa idza dabahtaha lam tajid atharan. Ini jadi aslinya kalau dikatakan bahwa susu itu keluar dari yang namanya perut, itu butuh proses, paham ora? Jadi bahasa Al-Quran kan mimma fi butuniha, dari perutnya. Padahal kan kita tahu bahwa yang namanya susu itu tidak keluar dari perut, tapi keluar dari dor'un. Dor'un itu tempatnya susu. Lalu bagaimana dengan redaksi Al-Quran yang bahasanya itu mimma fi butuniha, dari perut? Ya karena melihat prosesnya itu tadi, dari makanan masuk ke perut berupa ini lambung memproses makanan sehingga terbagi menjadi dua, makanan yang sudah tidak bisa, makanan berat, makanan kotor, ini menjadi kotoran, dan makanan bersih yang bisa diolah ini nanti ditransfer ke hati ini nanti juga mengkonsumsi lagi, apa sih bahasanya, mencerna lagi, sehingga menjadi beberapa cairan, menjadi darah satu. Kalau darah akhirnya ditransfer nang jantung, ya toh, kemudian menjadi cairan-cairan pipis dan juga semisalnya, dan yang nomor 3 menjadi susu.
cairan yang menjadi susu ini langsung berpindah ke tempat susu. Jadi prosesnya mimma fi butuniha ya tidak salah, tetap tidak salah karena memang melihat proses dari awalnya itu berawal dari butun ataupun perut. Niku bahas sing jenenge susu. Dan yang menakjubkan daripada susu itu adalah satu, yaitu susu itu kalau hewannya masih hidup, susunya masih keluar. Tapi kalau hewannya itu mbok sembelih, iku orang kena mbok ketemokno susune iku sebelah endi. Beda ya ambek endok ya. Lek endok iku hewane sembelihan, iku endok iku masih yo pokoke wis ana nggih. Pokoke wis ana. Iku endok tetap akan ditemukan kayak PT ngono lho Pak, masih wis disembelih, tetap ditemukan yang namanya telurnya kalau dia itu akan mau menelur. Tapi kalau sing jenenge susu, masih wis di posisine wakeh susune nang tempat susunya itu tadi. Lek wis disembelih gak ono. Mbok golek ono nang dia gak ono. Itu yang menakjubkan. Niku membahas nusqikum mimma fi butuniha ayil laban. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi. Kalau dawuhnya Syekh Fakhruddin Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan. Jadi kalau dalam surat An-Nahl pembahasan masalah madu, kalau madu itu kan baik tawon laki-laki pun juga bisa mengeluarkan yang namanya madu. Tapi kalau yang namanya susu ini hanya hewan-hewan yang perempuan. Niki ngoten. Kita lanjutkan malih, itu yang pertama ya. Yang nomor 2, pelajaran yang diambil daripada sebuah Al-An'am tengah disebutakan walakum fiha manafi'u katsiratun minal aswaf wal aubar wal ash'ar wa ghairi dzalik. Dan bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak tersebut masih banyak sekali manfaat-manfaatnya. Rupane napa minal aswaf wal aubar wal ash'ar wa ghairi dzalik, berupa bulu-bulunya, rambut-rambutnya itu bisa dimanfaatkan. Seperti yang kita ketahui, kambing gibas atau domba itu diambil bulunya dalam keadaan hidup. Ya toh Pak? Lek wedhus iku kulite iso didadekno rambak, iso didadekno beduk. Kalau bulu domba itu bisa digunakan sebagai jaket dan juga pakaian-pakaian. Ini maksudnya manafi' katsirah. Banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di dalam ini tadi, yang ada di dalam hewan ternak. Kalau di surat An-Nahl kemarin juga sudah dibahas, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min julutil an'ami buyutan tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha asasa wa mata'an ilahin. Dalam surat An-Nahl-nya seperti itu. Jadi dari julutil an'am, kulit-kulitnya hewan ternak bisa dijadikan rumah. Banyak sekali manfaatnya. Kalau zaman dahulu sing jenenge kulit niku dijadikan sebagai tempat minum, dijadikan sebagai rumah kemah. Banyak sekali bisa dijadikan rumah, bisa dijadikan asasa wa mata'an, perabot-perabot rumah. Banyak sekali ya manfaat-manfaatnya. Kemarin juga sudah dibahas dalam surat An-Nahl ayat 80 itu. Niku manfaat yang nomor 2. Yang ketiga, wa minha ta'kulun, dan dari hewan-hewan ternak tersebut kalian semua makan. Artinya bagaimana? Seperti yang dawuhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya artinya dalam kondisi seperti halnya kalian mengambil manfaat
hewan-hewan ternak al-an'am dalam keadaan hidup kalian juga bisa mengambil manfaat dari hewan-hewan ternak tersebut dalam keadaan mati berupa dimakan. Yang penting sudah disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan syariat. Wes niku maknane wa minha ta'kulun. Yang terakhir wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atas onta, 'alaiha di sini marji'e asline kan nang al-an'am. Cuma ditafsiri secara khusus cuma di ibil. Nang tafsirnya sampean. Dan di atasnya wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atasnya onta dan juga di atasnya perahu kalian semua itu dimuat. Artinya bagaimana berarti? Termasuk daripada manfaat yang ada pada al-an'am, hewan-hewan ternak, onta, sapi dan juga kambing adalah bisa digunakan seperti halnya digunakannya perahu di darat, di lautan untuk memuat barang-barang dan kalian para manusia, maka juga yang namanya hewan-hewan ternak itu bisa digunakan untuk sebagai alat transportasi zaman biyen, Pak. Zaman biyen. Kita lanjutkan. Niku dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ngoten. Dadi iso numpak zaman saiki ora enak, zaman saiki kayaknya sing gawe ngono-ngono kuwi ora enak ya. Boleh nang Arab apa sing gawe ketoke ora enak awak dhewe saiki sing gawe mesinan kabeh saiki. Bisa digunakan sebagai alat transportasi seperti pada zaman dahulu. Niku maksud ngoten. Terus kita lanjutkan. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun pun sak menten mawon ilahuna wallahu a'lam bissawab.